Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Desain Pengumpulan Data. Perkenalkan, nama saya Azhara Zulfa Alfiana dan teman saya Muhammad Ali bin Syarif, Ines Hilia Arianti, Nihayatul Rifah Ghazali. Langsung saja ke materi desain pengumpulan data. Kata desain mengandung arti kerangka, bentuk atau rancangan, dan motif atau corak. Teknik berarti cara atau kepandaian dan sebagainya. Membuat suatu atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Pengumpulan berarti proses, cara perbuatan mengumpulkan atau penghimpunan dan pengarahan. Data mengandung arti keterangan yang benar dan nyata, dan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan. Dari pengertian tersebut, teknik pengumpulan data adalah instrumen atau alat dalam rangka proses mengumpulkan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dapat berupa person, place, dan paper. Contoh-contoh sumber data dapat meliputi responden, benda, narasumber, peristiwa, tempat atau instansi, dokumen, video dokumenter, dan lain-lain. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berhadapan dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat kabar, notulen rapat, dokumen-dokumen resmi, hasil survei, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom atau Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak struktur. Wawancara struktur, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Wawancara yang tidak struktur yaitu peneliti biasanya bertanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Selanjutnya yaitu teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena atau kejadian dan peristiwa secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama participant observation. Dalam participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Yang kedua yaitu non-participant observation, merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Yang ketiga yaitu metode angket. Metode angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat yaitu studi dokumen. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian yang berguna untuk bahan analisis. Baik, kami akan memberikan contoh studi kasus pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara mengenai menjaga lingkungan di sekitar. Langsung saja, saya akan bertanya kepada Mas Ali, bagaimana usaha Anda dalam menjaga lingkungan di sekitar? Baik, dalam pandangan saya dan usaha saya itu, jadi menjaga lingkungan di sekitar itu
sekitar lingkungan sekitar. Adaptasi dalam artian bahwa kita harus berinteraksi sosial pada masyarakat, berhubungan baik pada masyarakat. Di sini berhubungan baik dalam artian bahwa kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana usaha yang Anda lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari? Pandangan saya itu, jadi sekarang itu banyak sekali sampah-sampah plastik, organik dan segala macam itu dibuang oleh masyarakat sekitar. Jadi menurut saya dalam hal ini kita perlu mengedukasi kepada masyarakat, dan kita juga harus menyadari akan hal itu bahwa plastik ini bisa kita olah, bisa jadi kerajinan, ataupun plastik di sekitar itu tidak kita buang sembarangan, kita buang pada tempatnya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana tindakan jika melihat orang di sekitar Anda membuang sampah sembarangan? Tindakan saya di sini tidak perlu menyebut terlalu dalam, cukup karena memberikan pemahaman tentang bahayanya membuang plastik itu tidak pada tempatnya, karena itu akan membahayakan dan mencemari lingkungan di sekitar. Nah, di situ saya memberikan pemahaman bahwa mencemari lingkungan di sekitar itu akan menyebabkan penyakit dan virus yang akan datang. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus pengumpulan data menggunakan metode observasi mengenai peningkatan kualitas baca Al-Quran mahasiswa FPI setelah mengikuti P3KMI yang diselenggarakan oleh kampus. Dari hasil observasi yang kita dapat menunjukkan bahwa mahasiswa yang awalnya belum bisa lancar membaca Al-Quran setelah mengikuti kegiatan tersebut menjadi bisa. Mahasiswa yang sudah bisa membaca Al-Quran akan menjadi mahir. Dan dari kegiatan tersebut juga dapat kita lihat hasil persentase kemahiran mahasiswa setelah mengikuti kegiatan tersebut dengan banyaknya mahasiswa yang lulus ujian P3KMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus pengumpulan data dengan menggunakan metode angkat di UIN Raden Masaid Surakarta di gedung PPG. Untuk keterangannya ini SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Untuk yang pertama, apakah kondisi sarana dan prasarana di PPG sudah memadai? Setuju. Apakah semua LCD atau proyektor yang ada di PPG dapat digunakan dengan baik? Tidak setuju. Yang ketiga, apakah terdapat perpustakaan yang lengkap dan mudah diakses? Sangat setuju. Yang keempat, jaringan internet di kampus apakah dapat digunakan dengan optimal? Setuju. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi tempat parkir yang ada di PPG? Apakah dapat menampung semua kendaraan mahasiswa dengan baik? Sangat setuju. Selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus melalui metode dokumen yang kita ambil dari database UIN Raden Masaid Surakarta mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Langsung saja, UIN Raden Masaid merilis kuota sebanyak 4.155 bagi mahasiswa baru tahun 2023. Kuota tersebut tersebar dalam 5 fakultas dan 28 program studi, di mana 11 prodi diantaranya telah terakreditasi A dan 4 prodi terakreditasi unggul. Penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 ini selain melalui SPAN UMPTKIN, UIN Raden Masaid juga membuka seleksi melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP, seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, serta jalur mandiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.